Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang hukum pidana dan kriminologi. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya. Itu dia saya. Nah, karena sudah kenal, langsung saja ke pembahasannya. Hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman merupakan penderitaan atau penyiksaan bagi yang bersangkutan. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian hukum pidana, kita akan membahas tentang tujuannya. Tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya dan mencegah agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Setelah membahas hukum pidana, kita akan beralih ke kriminologi. Apa sih kriminologi itu? Nah, kriminologi berasal dari kata krimen dan logos. Krimen artinya kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Nah, jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kemudian kriminologi menurut para pakar hukum. Yang pertama yaitu E.H. Sutherland. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang. Dan kemudian pakar hukum yang kedua yaitu Bongel. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Kemudian pakar hukum yang ketiga beranggapan mengenai kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan kejahatan dan perilaku yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah hukum pidana di Indonesia. Nah, pada masa kerajaan Nusantara sebelum VOC berlaku hukum pidana adat, hukum pidana tidak tertulis, dan banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Nah, pada masa VOC, Verenigne Ost in Sice Compagne pada tahun 1602 sampai dengan 1798 berlaku hukum pidana adat, yang kemudian hukum pidana tidak tertulis dan banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1800 sampai dengan 1811, tahun 1866 diberlakukan Stadblad KUHP bagi golongan Eropa. Kemudian tahun 1872 diberlakukan Stadblad KUHP bagi golongan bukan Eropa. Pada tahun 1915 diundangkan Wetback van Strafrecht KUHP bagi golongan pribumi. Kemudian kita beralih ke aliran-aliran kriminologi. Nah, aliran kriminologi adalah pendapat atau pemikiran yang dikemukakan oleh para kriminolog dalam menanggapi sebuah fenomena kejahatan. Pada umumnya ada dua perbedaan atau pendekatan yang mendasari pemikiran aliran kriminologi. Yang pertama pendekatan spristik atau demognostik, dan kemudian kedua pendekatan naturalistik. Kemudian kita beralih ke pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas pidana yang dilakukannya. Nah, asas di dalam pertanggungjawaban pidana yaitu ada dua. Yang pertama legalitas, asas legalitas, dan yang kedua asas kesalahan. Nah, kemudian kita ke faktor penyebab kejahatan. Nah, yang pertama itu adalah faktor intern. Apa sih faktor intern itu? Faktor yang bersumber dari dalam diri atau individu. Nah, faktor yang bersumber dalam diri ini atau intern ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan. Faktor intern antara lain yaitu yang pertama sakit jiwa, yang kedua daya emosional, yang ketiga rendahnya mental, yang ketiga anomi, yang keempat umur,
Dan kelima, kedudukan individu dalam masyarakat. Dan yang keenam, pendidikan individu. Dan yang terakhir dalam faktor intern yaitu kurangnya hiburan. Nah, itulah tadi mengapa sering terjadi dalam tindak kejahatan. Nah, semuanya berasal dari ketujuh faktor intern ini. Dan kemudian juga ada yang dari faktor ekstern. Nah, faktor ekstern sendiri yaitu faktor yang bersumber dari luar diri individu. Nah, yang biasa disebabkan dari faktor ekonomi. Dan faktor ekonomi dapat menimbulkan suatu kejahatan yang disebabkan karena perubahan kebutuhan hidup manusia, pengangguran, dan urbanisasi. Yang ketiga, faktor agama. Pelaku kejahatan kurang menghayati ajaran agama yang dianutnya sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Nah, kemudian kita sampai tahap akhir yaitu penyelesaian perkara pidana. Nah, penyelesaian perkara pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama penyelidikan, yang kedua penyidikan, dan yang ketiga penuntutan, dan yang terakhir pemeriksaan di pengadilan. Nah, itulah tadi keempat penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Sekian.